cepat selamatin aku. Zhang Yi, ya? KTV International Trade. Kalau nggak segera datang, adikmu bakal celaka. Jam tanganku rusak. Masih sok suci. Tuanku suruh kau minum buat minta maaf. Itu udah ngasih muka banget buat kau. Jangan sok tidak tahu diri. Ada apa? Kak, aku tadi lagi cuci tangan di toilet. Dia buru-buru nyelonong masuk, langsung nabrak aku. Terus dia sendiri yang jatuh tersandung. Jam tangannya pecah. Malah suruh aku ganti rugi. Awalnya bilang 80.000, terus langsung naik jadi 800.000. Dia tadi bilang, asal aku habisin 3 botol minuman ini, cuma bayar 40.000. Ini minuman keras. Memangnya kenapa? Dengar ya, bisa temenin tuanku minum. Itu udah kehormatan besar buat dia. Kau kuyang, ya? Berani-beraninya kau ganggu adikku. Aku kasih kau 2 pilihan. Tampol cewek ini 10 kali, kasih aku 800.000. Atau aku tampar kau 10 kali, dan kau kasih aku 800.000 juga. Sok jadi bos apa, tuanku? Mau cari mati, ya? Kau Zhang Yi, ya? Tahu aku siapa? Berani ngomong kayak gini sama aku? Kayaknya kau milih yang kedua. Serang mereka. Ayo serang! Aku tanya sekali lagi. 1 atau 2? Aku bunuh kau. Ada sedikit kungfu ya, tapi masih kurang. Jangan banyak omong. Kalau berani, bunuh aku. Kalau tidak, hari ini, aku takkan beres denganmu. Seperti yang kau inginkan. Aku pilih 1. Sudah terlambat. 800.000. Kalian berdua saling tampar 20 kali. Baik. Kau si pembuat onar. Kau brengsek. Sehari-hari cuma bikin masalah buat aku. Kau berani memukul aku? Semuanya satu gerakan mengalahkan musuh. Satu pukulan menjatuhkan lawan. Dari penilaian kekuatan, bukan wushu eksternal yang dilatih sampai puncak, atau baru masuk tahap awal latihan, lenganmu rusak. Berani menyentuh orangku. Jia, akhir-akhir ini aku agak sibuk. Kalau ada apa-apa di sekolah, langsung telepon aku, ya. Dengar nggak? Iya. Kak, kamu sudah bilang berkali-kali. Yang itu bukan orang baik. Aku yang akan urusin. Pokoknya selama ini kamu jangan sampai kenapa-napa. Situasi di Kyoto akhir-akhir ini tegang. Semua orang yang nggak jelas pada berdatangan, sepertinya mau berebut jatah. Adik, omongan kakakmu itu benar. Kamu memang harus hati-hati. Sini, minum dulu. Orang-orang yang nggak jelas itu, pada sembunyi dan santai di Kyoto. Sudah kenyang pun perlu istirahat, kan? Sudah, masuk sana. Hati-hati. Oke, Kak, sampai jumpa lain kali. Sesama orang dalam, sampai jumpa lagi. Zhang Yi, kamu pergi kemana pada jam kerja? Antar adikku ke sekolah. Adik yang mana? Adik kandungku, Jia. Baru sebentar nggak ketemu, Busu sudah kangen ya. Aku nggak kangen sama sekali. Oh iya, besok ikut aku dinas luar kota. Bisa nggak usah ikut? Nggak boleh. Kali ini proyek dari putra kedua Ding Sheng, Nong Shuezi, ini menyangkut perkembangan perusahaan. Aku beberapa hari ini kurang nyaman pergi jauh. Kenapa? Adikku sedang diawasi oleh preman. Aku nggak tenang dia sendirian di Jingdu. Adikmu sendirian di Jing, saja kamu nggak tenang. Kalau aku yang pergi jauh sendirian, kamu malah tenang?
Gimana kalau begini? Kamu ajak adikmu, kita tinggal lebih lama di sana. Dengan begitu nggak takut musuh datang nyari. Boleh juga. Kebetulan adik ipar bisa nemenin kamu. Adik ipar apaan? Jelasin maksudmu. Katanya kamu kuliah di sekolah film ambil jurusan akting ya. Kamu cantik banget dan punya aura yang menarik, nanti pasti jadi bintang besar. Nanti aku minta tanda tanganmu ya. Ah, mana ada. Kamu masih muda lagi pula, kamu CEO perusahaan kamu yang lebih hebat. Harus menjaga image terus, bosen banget. Gimana kalau sekarang kamu kasih aku tanda tangan buat persediaan gitu? 1 tanda tangan Rp1.000, aku suruh adikku tanda tanganin buat kamu 3 hari 3 malam. Gajian seseorang nggak mau ya? Iya, Aku diam aja deh, kalian lanjutin ngobrolnya. 2 cewek cantik ini malah kompak melawan aku. Kalau nanti bisa menikahi Nyonya Shu nggak perlu khawatir soal masalah hubungan dengan ipar perempuan. Cuma adiknya keluarga Shu itu. Dao Ge dan kawan-kawannya mau pergi dari ibu kota. Cari orang untuk ikut, menghabisi dia diam-diam. Itu bagus. Mama, kakak, aku kedinginan. Mama, berapa lama lagi kita harus bersembunyi darinya? Papa, ayo kita bantu dia. Kamu tidak tahu malu, keluar. Bapak Su, terima kasih banyak atas penerimaan Anda. Hal seperti ini terjadi. Kami malu sekali untuk tetap tinggal. Ayo pergi. Sedang mikir apa? Dia itu direktur Su dari grup perusahaan, bukan yang dulu itu. Gadis kecil yang suka nangis. Direktur Shu, Jia, bandara sudah sampai. Direktur Shu, Nong Xiao, kenapa Anda sendiri yang menjemput? bukannya sudah lama dengar? Presiden wanita Hotel Fengdu, cantik seperti bidadari, setelah bertemu hari ini, memang luar biasa. Tentu saja saya harus menyambut sendiri. Anda bercanda. Justru Nong Xiao yang tampan dan gagah. Ah, mana ada? Kedua orang ini adalah? Pengawal dan seorang teman. Nong Xiao tidak keberatan, kan? Tidak keberatan. Teman Direktur Shu ini, memang sama seperti Direktur Shu, juga cantik seperti bunga. Tapi, pesta penyambutan malam ini, pengawal ini pantas ikut juga? Si bodyguard ini boleh ikut juga? Ini namanya nggak percaya sama saya, Nong Xiao. Ya jelas nggak percaya sama perusahaan kita dong. Nong Xiao, maksudnya apa ini? Malam-malam janji berduaan sama partner bisnis. Nggak takut digosipin kalau ketahuan. Saya, Nong Suezi, selalu jujur dan bertindak benar, tapi status saya juga bukan sembarang orang rendahan yang bisa seenaknya duduk bareng saya. Nyonya Su, jangan-jangan soal ketulusan segini aja nggak punya ya? Nong Xiao, Saya yang akan menemani Anda. Silakan Nyonya Shu, sebelah sini. Nyonya Shu. halo, Halo, apakah ini Ibu Zhang Jia? iya, saya. Apakah Anda tahu di mana kakakmu sekarang? Saya Marga Nong, saya. Orang dari keluarga Nong sedang mencarimu. Dengan kemampuan mereka, cepat atau lambat pasti akan menemukanmu. Gimana dong? sekelompok binatang berdarah dingin. Nggak mau bahas dia lagi. Semua orang dari keluarga Nong bukan orang baik. Terutama si Nong Suezi itu. Kudengar dia itu preman tulen. Sial,
Pak Nong. Senang bekerja sama dengan Anda. Coba cicipi lagi steak di sini. Rasanya benar-benar enak. Bushu, Anda baik-baik saja? Bushu, Anda sudah terlalu banyak minum. Aku antar Anda pulang. Bushu, jangan bergerak sembarangan. Bajingan. Mau mati? Dasar cabul. Kau tahu siapa aku? Lu tahu gua siapa? Siapa lu? Gua adalah putra kedua keluarga Nong. Berani-beraninya lu mukulin gua, keluarga Nong gak bakal ngasih ampun sama lu. Keluarga Nong bukan cuma satu orang satpam kecil kayak lu yang bisa lawan. Kalau lu pinter, mending sekarang juga lu berlutut di depan gua. Sujud minta maaf, masih ada waktu. Yang harus berlutut sujud minta maaf itu lu. Berani sekali lu. Amarah dari klan Nong, lu gak akan kuat nanggungnya. Amarah? Udah mau mati aja masih keras kepala? Putra kedua keluarga Nong, ya? Bapak lu Nong Heping, ya? Sekarang gua bikin keluarga Nong lu punah. Jangan-jangan. Pak Shu, jangan buka baju dong Pak Shu. Pak Shu, minum dulu. Panas, aku kepanasan. Anak keluarga Shu sudah kami culik. Masa dia tidak mau bayar tebusan? Bajingan kecil, berani kabur. Bocah brengsek. Mana orangnya? Sial, dia. Kau pasti mati, Nong Suezi. Sungguh menguji kesabaran gue. Nong Suezi kasih obat birahi berapa banyak sih? Tidak bisa. Aku sudah bersumpah membalas budi keluarga Shu. Dia tidak boleh kenapa-kenapa. Sudah begini. Hanya ada satu cara. Hanya ada satu cara. Titik Yao Shu. Titik Shenzhou. Titik Yang Guan. Aduh, untungnya aku bawa jarum perak. Sangat menegangkan. Dasar Zhang Yi, kau ini manusia atau bukan? Kamu mikir apa sih? Tapi, kayaknya gak apa-apa kalau cuma pegang sedikit. Seperti perintah Anda, orangnya sedang dicari. Dia menyuruh orang untuk memutuskan bagian itu. Nyawanya selamat, tapi kedepannya sudah tidak bisa lagi. Terima kasih atas bantuan tabib. Kepala rumah tangga Zhang. Ya? Siapkan hadiah yang berharga. Antar tabib untuk beristirahat. Baik, tabib, silakan. Sudah ketemu. Itu dari grup Fengdu. Seorang satpam di sisi Shu Jiayun. Orang ini latar belakangnya apa? Berani-beraninya menyentuh Suezi? Tidak terdengar ada latar belakang khusus. Dia cuma direkrut biasa saja. Kalau begitu, bunuh dia. Aduh, Aduh, ada apa? kau ngapain sama aku? Aduh, Suzong, kamu nggak ingat kejadian tadi malam? Tadi malam, aku lagi minum sama Nong Suezi. Terus, Dia pasti kasih kamu obat terus. apa? Nggak mungkin. Aku nggak bakal. Aku pukul dia. Terus kamu sama aku. Jiang Yi, dasar bajingan. Shuzong, kamu yang duluan. Walaupun aku yang duluan, kamu nggak boleh. Bukan, kamu terus-terusan buka baju. Terus-terusan bilang panas. Aku cegah pun nggak bisa. Khawatir kamu kenapa-napa, aku kasih suntikan 3 kali. Terus kamu langsung tidur. Sampai sekarang. Beneran? Enggak. Kamu anggap aku orang kayak apa sih? Walaupun aku bukan orang yang terlalu baik, tapi aku nggak bakal mengambil kesempatan dalam kesempitan. Cepat keluar. Mau keluar? Aku mau ganti baju. Gimana yang ngomongin hal kayak gini?
Ada apa? Itu. Aku menginjak-injak barang si bangsat Nong Swezi itu. Sampai hancur. Jadi, kerja sama antara Feng Du dan Ding Sheng mungkin. Kamu benar-benar menginjaknya sampai hancur? Kalau lagi marah, jadi nggak bisa ngontrol diri. Bagus, kalau kerjasamanya batal, ya sudah. Aku sedang cari cara, tapi keluarga Nong pasti nggak akan terima begitu saja. Kamu hati-hati, aku akan di pihakmu. Tenang saja. Halo, Kak Dao, ada satu hal yang mau minta tolong. Ah, jangan sungkan. Hidup para saudara semua bergantung pada Bapak. Silakan Bapak bilang. Aku dan para saudara pasti tanpa ragu-ragu. Anak saya akhir-akhir ini ada masalah, dipukuli sampai luka parah, mau minta Kak Dao turun tangan. Silakan. Bodyguard Xu Jiayun dari grup Feng Du. Wahahaha. Tenang saja. Anak itu sudah melumpuhkan satu saudara saya. Aku juga pengen habisi dia. Setelah urusan selesai, Kak Dao dan para saudara ada permintaan apa? Silakan ajukan. Bagaimana kabar King Gu di sana? Sedang cari kesempatan untuk bertindak. Suruh dia cepat. Baik. Kak, kamu sama Direktur Su kok semalaman gak pulang? Aku khawatir banget. Nggak apa-apa. Direktur Su baik-baik aja kan? Si bajingan itu nggak ngapa-ngapain dia kan? Jia, kakak lagi mood bagus, mau jalan-jalan? Ikut enggak? Asik. Nanti ketemu ya. Direktur Xu, kita akan kesini buat bahas kontrak. Kayaknya kurang tepat deh. Kamu udah ngelakuin itu ke Nong Swezi, masih mau bahas kontrak sama siapa lagi? Baiklah. Cepetan jalan. Dua nona besar ini, beneran nggak capek jalan-jalan ya? Ah. Zhang Yi. Kenapa? Aduh, dasar kamu nakal. Baru berapa lama sih? Udah lupa sama aku? Omongan-omongan diranjang dulu kok, udah nggak inget. Aduh, Kak, aku sedih banget nih. Cewek cantik di ranjangku banyak. Beneran nggak ingat kamu siapa? Gimana kalau gini, kita kenalan lagi aja. Boleh, kita cari tempat lain buat ngobrol. Kalian pulang dulu. Zhang Yi, dasar brengsek. Udah punya banyak pacar, masih juga nempel, ngapain ganggu gua? Bajingan, sakit jiwa, hewan, awas gua tendang lu sampai mati. Wah, empuk banget ya. Kakak mau kenalan sama gua gimana? Langsung pegang aja atau gimana? Zhang Yi. Nyawa lu udah di ujung tanduk. Kak, kan bukan mantan gua. Masa gua bisa suka sama lu? Cuma satpam brengsek kayak lu, gua heran aja. Kayak lu ini, doyan cewek tapi nggak punya kemampuan, cuma sampah masyarakat, bisa-bisanya nyinggung dua orang sekaligus, Dauge dan Nong Heping. Cih, Kak, gua juga nggak seburuk itu kali. Oh, ya? Ahahaha, dasar bocah brengsek. Pantat lu aja nggak ada dagingnya. Dauge malah nyuruh gua nanganin lu. Mending lu diem aja di situ dan terima aja lu. Biar gua cepet selesaiin tugas. Cepetan pulang makan. Siapa tahu gua kasih lu mati yang cepet. Wah, kebetulan banget. Gua juga buru-buru mau pulang makan. Bocah tak tahu diri, cari mati aja. Bocah tak tahu diri, cari mati. Kamu. Aduh, kakak ini sangat bersemangat ya. Adik, Jadi agak malu nih. lepaskan aku. Aduh, kakak jangan buru-buru dong. Biar adik mengagumi sebentar lagi. Kurang ajar, kamu. Adikku yang baik. Kakak tahu diri bukan lawanmu. Kakak bisa kau perlakukan sesukamu. Kalau begitu lepaskan dulu kakak ya. Kakak sakit sekali. Baik. Kamu,
Apa yang kamu lakukan padaku? Kau apa yang kau lakukan padaku? Wahaha. Zhang Yi, Zhang Yi. Aku tahu kemampuanmu cukup hebat. Tapi aku, Kinggu, yang paling hebat adalah racun. Asal kena racun pengikis tulangku, walaupun dia hebat sekalipun, pasti akan mati. Sekarang nasibmu ada di tanganku. Matilah. Kuberi kau kesempatan, kau tak hargai, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Tidak mungkin. Racun mustahil gagal. Kau tadi menghilang. Kau adalah pembunuh legendaris Shadow. Tak rugi tahu identitasku sebelum mati. Cepat datang ke Liu Anxiang. Bawa mayatnya ke keluarga Nong. Nong Heping, kita akan segera bertemu lagi. Demi balas dendam atas kematian ibuku, seluruh keluargamu akan kubuat ikut mati. Zhang Yi, bajingan, pengkhianat, bajingan, cabul. Apa maksudmu aku bajingan? Malah menginjak orang lain? Lebih baik urus dulu kaki sendiri, bajingan. Direktur Shu, sudah cukup. Aku tidak pernah mengganggumu. Malah sudah berkali-kali menyelamatkanmu. Kalau dari dulu aku tahu kau bajingan seperti ini, aku takkan biarkan kau menyelamatkanku. Sudahlah, sudahlah. Dia itu pembunuh yang dikirim keluarga Nong, aku tidak tertarik padanya. Keluarga Nong? Kau tidak apa-apa? Direktur Shu, kamu cemburu sekaligus peduli padaku? Jangan-jangan suka padaku? Tidak mungkin. Aku cuma takut kalau kau mati, aku harus ganti rugi. Oh, Direktur Shu takut aku mati, ya? Kamu. Halo, Jiayun. Nyalakan speaker. Kumohon, tolong selamatkan aku. Suamiku dia. Aku mohon. Ada apa? Aku dengar kamu sedang bernegosiasi dengan grup Ding Seng untuk kerjasama. Bisakah kamu tolong aku mohon pada Tuan Muda Nong, minta tabib ajaib mereka, Liu Yizhen, untuk menyelamatkan suamiku? Ini. Kamu juga tahu, kami dan keluarga Nong adalah pesaing. Sekarang terjadi masalah, mereka malah senang. Aku sudah mencari ke banyak rumah sakit, bahkan penyebab penyakitnya saja tidak ketahuan. Aku benar-benar sudah kehabisan akal. Suamiku, dia benar-benar tidak kuat lagi. Si Nyue, soal ini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Su Jiayun, sia-sia aku percaya padamu. Hanya sekadar minta tabib Liu mengobati penyakit, kamu saja mengelak. Sangat munafik. Bukan aku tidak mau menolongmu, tapi... Kirimkan alamatnya, kami segera ke sana. Kamu janji sembarangan apa? Kita sudah bermusuhan dengan Ding Sheng. Mau cari Liu Yizhen di mana? Justru karena sudah bermusuhan, maka harus kita janjikan. Maksudnya apa? Si Nyue itu dengan keluarga petani adalah hubungan kerjasama. Karena kita bisa bekerja sama dengan keluarga petani, kenapa tidak bisa bekerja sama dengan si Nyue? Ditambah lagi, kalau aku bisa menyembuhkan penyakit suaminya, mana mungkin tidak ada kerjasama? Memang benar kata-katanya, tapi aku mau cari tabib ajaib lagi di mana? Bukannya ada aku di sini? Kamu? Kamu lupa, waktu kamu diracuni itu, siapa yang menyembuhkan kamu? Jangan kamu sebut lagi. Jiayun, kamu akhirnya datang. Tabib Liu mana? Tabib Liu tidak datang. Terus gimana dong? Suamiku beneran hampir mati. Aku belum mati. Nangis-nangis apa sih? Terus Nyonya Shu datang buat apa? Kalau gitu, biar pengawalku Zhang Yi coba. Jiayun,
Meski kita teman sekampus, tapi kamu cari preman buat jaga tubuh buat asal-asalan, gimana sih? Kamu pikir keluarga Meng gampang ditindas, ya? Sinyue, bukan begitu, dia benar-benar. Pak Meng, kalau Bapak tidak ingin kami mengobati, maka kami akan pergi. Hanya saja, kalau Bapak terus batuk, yang dimuntahkan nanti bukan lagi cairan empedu, melainkan darah. Kurang ajar. Pergi. Anjing piaraan keluarga Su, berani sekali mengutukku seperti ini. Tidak tahu mati. Keluarkan dia. Aku, Meng Qingshin, hari ini lebih baik mati sakit di sini, daripada mau diobati oleh anjing piaraan seperti dia. Pergi. Pak Meng, Pak Meng, kamu, Pergi. sayang. gimana nih? Zhang Sinyue itu teman kuliahku. Aku tidak bisa lihat suaminya mati begitu saja. Jangan panik. Ikut aku hitung. 3, 2, 1. Bapak Zhang. Tuan Zhang, aku mohon padamu, tolong suamiku. Suamiku benar-benar muntah darah. Aku mohon padamu, aku mau bersujud padamu. Tenang, tenang, kita langsung pergi sekarang. Baik, cepat pergi. Sudah lebih nyaman, kan? Iya, memang lebih nyaman. Aduh, sejak aku sakit ini, baru kali ini merasa senyaman ini. Tuan Zhang, aku buta, tidak mengenali orang hebat. Salah sangka terhadapmu. Liu Yizhen itu apa sih? Tuan Zhang lah dokter ajaib yang masih hidup. Sayang, bajingan, apa yang kau lakukan pada suamiku, Sinyue? Kalau suamiku sampai ada masalah, grup Fengdumu siap-siap saja bangkrut. Penyumbatan energi dan darah menyebabkan muntah terus. Setelah darahnya keluar, akan membaik. Pulpennya, Direktur Shu. Setiap hari di titik ini, pijat selama setengah jam, lama-lama bisa pulih perlahan. Cepat minta maaf pada Tuan Zhang. Cepat. Maaf, Tuan Zhang. Anda menyelamatkan nyawaku. Anda adalah penyelamatku. Orang tua kedua. Aku, Meng, tidak tahu bagaimana membalasnya. Kedepannya, selama Tuan Zhang memerlukan bantuanku, silakan katakan saja. Aku, Meng, pasti tidak akan menolak. Sebenarnya ada satu hal. Karena beberapa alasan, kami dan keluarga Nong tidak akan bekerja sama lagi. Wahahaha. Bagus kalau gagal bernegosiasi, Pak Meng. Bukan itu maksud saya. Hanya saja, saya selalu ingin bekerja sama dengan Fengdu, tapi malah didahului keluarga Nong ini. Kalau sudah gagal bernegosiasi, bukankah ini kesempatan buat saya, Meng Qingshin? Pak Meng, serius? Tentu saja serius. Bisa bekerja sama dengan Fengdu adalah sesuatu yang impian saya selama ini. Kalau begitu, Pak Meng, mari kita bahas lebih detail. Tidak perlu. Saya percaya dengan kemampuan Ibu Shu. Apalagi, Tuan Zhang sudah menyelamatkan nyawa saya, Meng Qingshin. Wahahaha. Sinyue, segera buat draft kontrak. Mulai sekarang, kita akan bekerja sama secara mendalam dengan Fengdu. Tuan, mayat Kinggu dilempar ke halaman belakang. Bersama ini ada selembar kertas catatan. Zhang Yi, kau cari mati. Tuan Nong, aku akan cari orang lagi. Aku tidak akan berhenti sampai dia mati. Sudahlah. Berhenti, lari cepat, cepat. Cepat masuk, cepat masuk. Aku kasih tahu, kalian sembunyi di sini. Tidak peduli apa yang terjadi di luar, kalian jangan keluar. Juga jangan bersuara, mengerti? 1R, kau tidak bisa lari. Sekarang adalah saatnya aku memperebutkan posisi kepala keluarga di momen kritis. Aku tidak ingin siapapun mengetahui rahasiaku. Jadi, maafkan aku. Kau harus mati.
Nongzong, dan Zhang Yi serta hanya anak-anak saja. Tidak akan menimbulkan masalah besar. Ayo pergi. Daoge, Zhang Yi, masalah ini berhenti di sini. Kamu bantu aku sekali lagi. Bapak Xu, kita pulang sekarang. Tentu saja. Dengan kontrak ini, bisnis Fengdu Group di dalam negeri bisa semakin berkembang. Aku juga akhirnya bisa memberi laporan ke keluarga. Boleh aku tanya tentang keluargamu? Lebih baik tidak usah dibahas. Ngomong-ngomong, kok kamu bisa ilmu pengobatan? Sebenarnya apa lagi rahasiamu? Bapak Xu juga sama. Urusanmu sendiri tidak mau cerita ke aku, malah tanya-tanya aku. Kalau ku bilang turunan, percaya nggak? Menurutmu? Cuma ilmu pengobatan yang cerdik-cerdik saja, nggak level tinggi. Aku ini orangnya suka uang. Kalau bisa dapat uang dan bikin cewek cantik senang, kenapa enggak? Kalian masuk dulu saja. Ada apa? Anda adalah Zhang Yi ya? Sudah kukatakan. Aku sarankan kalian berhenti. Kalau tidak, Aduh, saudara, kita jadi kenal setelah bertengkar. Sungguh, kami tidak tahu tinggi rendahnya, sampai berani mengganggu Anda. Anda orang besar berhati lapang, hati yang lapang. Janganlah menghitung dengan orang kecil seperti kami, maafkan kami. Cepat berlutut pada saudara Zhang. Tuan, aku tahu salah. Anda orang besar berhati lapang. Lepaskan aku. katakan langsung. Ini 800.000 rupiah. Anda terima. Anggap saja ini sedikit perhatian dariku dan kawan-kawan. Kalau begitu, uang ini kuterima dulu. 2 cewek cantik di bandara masih menungguku. Aku pergi dulu. Bangun. Halo? Tuan Nong, urusannya sudah selesai. Tapi soal dendam Suezi, benarkah kita tidak balas? Kekuatan yang ditunjukkan Zhang Yi di depan kita tidak biasa. Kecuali terpaksa. Jangan sembarangan menyinggungnya. 1R. Hubungan kita dari sekarang selesai. Jika anak durhaka ini berani membuat masalah lagi, aku tidak akan tinggal diam. Kamu biarkan Jia-Jia pulang ke sekolah sendirian? Beneran boleh? Masalah Daoge sekarang sudah selesai. Jia-Jia sekarang cukup aman. Wah, kalian akhirnya pulang. Coba lihat, lihat. Aku rawat taman ini dengan baik kan? Bunganya mekar semua. Aku marah nih. Kamu berhenti. Kalau nggak berhenti, aku marah. Xiao Mao, kamu bisa nggak berhenti nakal? Maaf ya, kamu masuk dulu, mandi sana. Jangan diulangi lagi ya. Kamu nggak taruh apa-apa di kamar mandi, kan? Yang nggak seharusnya ditaruh. Nggak kok, mainan yang sama. Aku nggak akan ngulangin kedua kalinya. Kamu ini. Sudahlah, jangan omongin aku. Aku kok merasa. Ada orang, pergi dinas sama si Xiao Baoan, kayaknya mengalami sesuatu, seperti petualangan asmara gitu. Apa katamu, kalian berdua? Wah, kamu bilang dia melakukannya untukmu. Menginjak-injak bagian Nong Suezi sampai hancur. Aduh, jangan, meskipun Nong Suezi itu adalah brengsek dan mesum mati. Tapi kamu untuk kerja sama dengan Ding Sheng juga sudah mempersiapkan selama 2 tahun. Setelah kontrak ditandatangani, baru injak juga tidak terlambat. Tapi dia juga menyembuhkan penyakit aneh Meng Qingxin. Saya dan keluarga Meng langsung menandatangani perjanjian kerjasama yang mendalam. Apa? Keluarga Meng belum pernah bekerja sama secara mendalam dengan perusahaan manapun. Satpam kecil itu berhasil melakukannya. Ah, jadi karena ini kamu jadi punya perasaan mendalam padanya. Apa yang kamu katakan? Siapa yang punya perasaan mendalam padanya? Aduh, malu-malu apa sih? 2 bola matamu itu hampir menempel padanya, tidak akan jatuh lagi. Kalau bukan kamu, masa iya aku? Bro, 2 juta mau dapatkan tidak? Kamu tuh suka dia.
Aduh, kurang ajar. Zhang Yi, kamu ngapain sih? Cepat ganti baju. Buru-buru banget. Maaf, aku langsung pergi. Ada apa, sampai buru-buru begitu? Aku kasih tahu kalian sesuatu, nih. Aku bakal kaya. Hahaha. Ada orang yang mau bayar 2 juta untuk minta aku kerjakan sesuatu. Cih, Aku kira ada hal penting. Cuma 2 juta doang. Dasar tidak berguna. ada orang yang makan anggur tidak dapat, bilang anggurnya asam. Hei, baju biasa aku aja. Harganya ratusan ribu. Siapa yang mau peduli sama uang recehmu itu? Sudahlah, sayang. Kalian berdua bisa nggak jangan berantem setiap ketemu? Dia sih, aduh. Kamu masuk ke kamar dulu. Sebenarnya ada apa? Aku sebelumnya kenal seorang supir taksi. Dia tiba-tiba mau bayar 2 juta untuk minta aku kerjakan sesuatu. Pasti dia mengalami masalah hidup dan mati. Baik, aku izinkan kamu pergi, tapi kamu harus berjanji padaku 3 hal. Pertama, jangan lakukan hal yang melanggar hukum. Ah, Pak Shu, tenang saja. Sekarang hidupku begitu baik, dan lagi punya banyak uang. Pasti tidak akan melakukan hal yang melanggar hukum. Kedua, apapun yang kamu lakukan, harus kembali dalam 36 jam, kalau tidak, aku akan khawatir. Ketiga, sudahlah, tidak ada yang ketiga. Zhang Yi, apapun urusan yang kamu tangani di luar, kamu harus berhati-hati. Pak Shu, tidak perlu 36 jam, aku pasti akan datang mendampingi. Menjadi pengawal pribadimu. Yang ketiga ini, apa kamu ingin aku menciummu? Ini waktunya kapan? Kok masih belum serius? Baiklah, aku pergi dulu. Baik, kamu pergi saja. Bung, aku juga nggak ada pilihan lain, ini urusan nyawa, tahu? Maksudnya apa? Bung, pacar aku diculik. Kamu kan seorang pembunuh, masih punya pacar? Justru karena udah punya pacar, aku baru pensiun, aku udah nggak jadi pembunuh lagi. Lanjutin. Aku juga baru dapat kabarnya kemarin, sebelumnya kami sempat bertengkar, HP-nya terus mati. Sampai kemarin dia tiba-tiba nyalain HP-nya, tapi di ujung telepon, ternyata musuh yang pernah kubuat di luar negeri, sepasang musuh bebuyutan, pasangan kobra yang angkat telepon. Jadi kamu cari aku buat nyelamatin dia? Uang 2 juta itu juga dari kamu? Iya. Tunggu dulu, Bung. Aku ngosongin kantong, cuma ada 2 juta ini. Kalau kamu rasa kurang, nanti aku balik jadi pembunuh buat bayar utang. Bukan, Hedwi. Kita cuma ketemu sekali, kamu beneran anggap gue saudara ya? Sembarangan suruh gue pertaruhkan nyawa buat kamu? Bung, jujur aja sama kamu. Dari pertama ketemu, aku langsung rasa kamu ini orangnya sangat bisa dipercaya. Jujur, aku anggap kamu teman. Terus ngomong mulu buat apa? Dasar lu. Oke, kalau gitu udah, jangan ngomong lagi. Nggak usah bahas duit, kita berdua gempur habis si kobra itu. Bro, mereka menyuruhku pergi sendiri. Oke, kau duluan, kalau ada masalah, panggil aku. Sial, ada masalah. Shan. Hamfa, Shan. dulu saat menjalankan misi, kau yang menghalang-halangi. Sampai aku jatuh dari peringkat lebih dari 20 posisi. Hari ini aku akan membunuhmu. Bajingan. Dulu, kau yang kalah di tanganku, sekarang mau membunuhku? Mimpi kali. Seorang pembunuh yang sudah pensiun hampir 10 tahun, sekarang cuma jadi supir taksi. Berani juga bicara seenaknya. Kau cuma sampah masyarakat. Bangsat. Gimana? Dibunuh sendiri oleh pacarmu? Rasanya enak kan? Enak kan?
Aku sudah menaburkan bubuk pelunak tulang di tubuh San-san yang kau cintai. Sekarang kau pasti sangat putus asa. Sekarang tak ada yang bisa menolongmu. Kamu siapa? Cobra, sialan kau. Kamu? Siapa kamu? Kamu ini siapa sih? Sekarang gua bernama Zhang Yi. Dulu gua dipanggil Ying. Kau adalah Raja Bayangan? Sekarang gimana? Langkah demi langkah. Lihat situasinya. Bayangan. Gua udah tahu kalau lu ini nggak biasa. Bahkan kenal sama Raja Bayangan. Kamu baik-baik aja deh. Zhang Yi, lu main-main sama gua ya? Pak Shu. Kucing. Jangan bergerak, satu gerakan lagi, mereka mati. Aku diam, aku tidak bergerak. Aku kasih tahu, hari ini aku... Diam, tiarap. Aku tiarap, aku tiarap, aku tiarap. Jangan bunuh mereka berdua. Kalau dua cewek ini mati, gajiku hilang. Kak, jangan gegabah, gegabah itu setan. Aku tiarap. Liu Zi. Mati belum? Belum mati, pergi lihat. Berani-beraninya nendang gue bunuh dia. Kak, orangnya hilang. Cuma tinggal bajunya. Apa? Zhang Yi, kamu terlalu ganteng, terlalu keren. Aku cinta banget sama kamu. Sekarang bukan waktunya untuk bercinta. Nanti malam kamu datang ke kamarku, aku akan biarkan kamu mencintaiku sepuasnya. Kucing kecil, jangan bergerak sembarangan. Salah sentuh tempat. Zhang Yi, cukup. Jangan berisik lagi. Di mana sumber listriknya? Di sana. Katakan, siapa yang mengirim kalian? Hantu. Mau bilang atau tidak? Baik, aku bilang, bosku, bermusuhan dengan Tu Dafu. Hari ini aku dikirim untuk menculik Tu Chai Hong. Kamu bilang apa? Baik, aku tahu. Tenang saja. Ternyata ayahku bisa setahun 2 tahun, tidak peduli padaku. Begitu muncul, hampir saja membuatku diculik. Ternyata orang-orang ini semua musuh ayahmu? Aku digaji oleh Pak Shu. Atau mau ku kembalikan kamu ke keadaan terikat, kamu? Itu culik Tu Chai Hong. Aku akan minta bos memberimu uang. Iya. Ayahku bilang, kamu sudah menyelamatkanku. Kedepannya, untuk urusan apapun, bisa minta bantuan padanya. Bagus. Sekarang juga aku akan melapor ke polisi, menangkap mereka untukmu. Ada orang mau membunuhku. Ada perampokan masuk rumah. Tolong. Cewek cantik tuh, bisakah aku minta ayahmu menikahkanmu denganku? Bisa lebih tak tahu malu lagi tidak kamu? Pak Su, ada masalah. Orang dari kantor pusat datang. Ada orang dari kantor pusat Fengdu datang. Mau apa? Kerjasama dengan Ding Seng batal. Yang satu lagi, tentu saja karena kamu memukul Nong Suezi, harus memberi penjelasan pada keluarga Nong. Orang tuamu bagaimana? Tidak peduli lagi padamu? Mereka meninggal dalam kecelakaan. Sekarang yang bertugas di kantor pusat adalah pamanku. Demi merebut harta warisan, dia selalu tidak akur denganku. Pamanmu benar-benar akan berbuat jahat padamu? Dia terus mencari kesempatan. Pahlawan kita sudah kembali. Apa maksudmu? Kamu menggagalkan kerjasama dengan Ding Sheng, menyinggung keluarga Nong. Bukankah kamu pahlawan besar kita? Paman, jangan bicara dengan nada sarkas. Semua konsekuensinya akan kutanggung. Kamu tahu kerugian sebesar apa yang kamu timbulkan untuk grup? Kamu tahu, sekarang Fengdu terbatas dalam ekspansi di pasar domestik?
Perkembangannya terhambat. Kamu sanggup memikul tanggung jawab ini? Padahal jelas-jelas Nong Suezi yang... Bagaimanapun dia, kamu harus menerimanya. Lihat sendiri. Apa? Kakek? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin tidak? Kamu membuat kesalahan sebesar ini. Kakek Su tidak akan memberimu 1 sen pun. Jangan salahkan paman keduamu yang kejam. Tapi aku bisa di dalam grup, menyimpan posisi pembersih untukmu. Bagaimana? Kamu. Apa kamu? Kamu hanyalah seorang gadis yatim piatu yang tidak diinginkan, bersaing dengan kami para senior untuk warisan. Ya, grup Su tidak memelihara orang yang menganggur. Cepat pergi, menghancurkan kontrak Dingseng. Masih berani tinggal di sini. Keluarga Su benar-benar telah melahirkan seorang yang tidak berguna. Direktur Su, kamu lupa mengambil barang. Satpam brengsek dari mana? Berani ikut campur urusan keluarga kami, keluarga Shu, keluar. Tidak berani, tidak berani. Tapi kerjasama antara Feng Du dan grup Meng. Tidak tahu apakah kalian tertarik. Itu yang lebih baik dari Dingseng grup Meng yang lebih unggul. Jika benar begitu, akan sangat membantu Feng Du. Tidak mungkin, kan? Susan sudah berusaha keras begitu lama. Tulang keras yang tidak berguna sedikit pun. Dikerjakan oleh gadis kecil ini. Bawa ke sini, biar aku lihat. Ternyata benar. Aku menyatakan pendapat. Gadis keluarga Su terus menjabat sebagai direktur utama. Aku setuju, aku juga setuju. Setuju apa? Siapapun dari kalian yang setuju tidak ada gunanya. Kakek Shu sendiri telah berkata, untuk mengusirnya dari Feng Du. Aku lihat siapa dari kalian yang berani tidak mendengarkan. Benarkah? Adik Zhang, ada apa? Kakek. Yuner, kok kamu bisa bersama dengan Zhang? Kalian berdua. Bapak Shu, maksud saya Pak Shu senior, sedang ada masalah. Aku tahu. Nong Suezi si brengsek itu, bocah kurang ajar itu berani-beraninya mengincar Yuner. Bukannya aku sudah menyuruh pamannya untuk pergi membantu, kenapa orang-orang itu tidak mendengarkan Su Shen, malah memaksa Yuner untuk turun tahta? Bukan tidak mendengarkan, tapi terlalu menurut. Coba kamu jelaskan. Pak Tua, Su Shen-lah yang memaksa kami untuk membuat Su Jiayun turun tahta. Ini bukan urusan kami. Su Shen. Pak Tua, kamu berani-beraninya memalsukan perintahku? Kamu sudah bosan hidup? Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tidak akan berani lagi setelah ini. Mulai sekarang, Su Shen dicopot dari semua jabatannya di Feng Du, diserahkan kepada Yuner, ada yang keberatan. Untung kamu membawa kontrak dari keluarga Meng. Tapi, kok kamu bisa kenal dengan kakekku? Dulu aku pernah menolongnya sekali di luar negeri. Kali ini anggap saja aku membalas budi. Itu kakekku. Apa hubungannya denganmu? Sekarang belum ada. Nanti siapa tahu. Kali ini aku sudah membantu Bapak Su. Begitu besar bantuanku. Gimana nih? Mau balas budi gimana? Aku penasaran. Direktur Shu mau balas budi gimana nih? Kan gajimu cuma segitu, kayak gaji anak kucing. Masa nggak mau bantu? Wah, Direktur Su kejam banget ya ke karyawan. Aku udah nyelamatin orang, udah bantu kamu negosiasi kerjasama juga. Cuma dapat gaji satpam doang. Rugi dong. Terus kamu mau apa? Aku mau. Direktur Shu. Direktur Shu, hebat banget. Maaf, aku langsung keluar. Hebat apanya? Kabar soal kerja sama Feng Du dan keluarga Meng, baru aja keluar, seluruh industri langsung gempar, sekarang banyak banget yang pada berebutan mau kerja sama-sama kita. Beneran? Bagus banget. Itu, kamu keluar dulu ya. Aku mau kerja. Oke, Direktur Shu. Ayah, kenapa kau tidak membunuhnya untuk membalas dendamku? Kekuatan di belakangnya tidak bisa diremehkan. Lagi pula, dalam hal ini kau memang salah. Sekarang Feng Du bekerja sama dengan keluarga Meng, saham Feng Du semakin melambung tinggi. Semua karena kau terlalu serakah. Dia, Shu Jiayun, hanyalah seorang anak perempuan tak berguna. Apa yang akan terjadi kalau aku mengusiknya? Sudahlah, dia adalah cucu satu-satunya dari kakek Su. Kalau kau benar-benar berani menyentuhnya, keluarga kita meski tidak runtuh, pasti akan terluka parah. Lalu kenapa tidak menggunakan kekuatan mereka? Kurang ajar. Keluarga Nong adalah perusahaan besar. Kecuali terpaksa, mana boleh menggunakan kekuatan mereka? Kau memang tidak menganggap nyawa anakmu sebagai nyawa. Omong kosong apa?
Ingat hal ini, jangan pernah dibahas lagi. Zhang Yi dan keluarga Su, jangan diusik lagi. Baik, aku tahu. Bangkai tua, kenapa aku harus mendengarkanmu? Zhang Yi, aku akan membunuh orang-orang yang kau sayangi satu persatu. Halo. Xu Jiayun ini benar-benar. Posisi Feng Du di industri ini makin naik, aku sendiri makin sibuk. Tiap hari suruh aku antar kontrak. Wah, kaca anti peluru, bukan main. Sial, Pak Xu, ada sedikit masalah di sini. Kontrak itu nanti dikirim ya. Di pusat kota berani nabrak mobil. Siapa yang ada di mobil ini? Sialan, bawa orang lari cepat amat. Bajingan berani saingin kecepatan sama gue. Biar tahu apa itu. Jagoan tak terkalahkan dalam pertempuran kejar-kejaran. Sial, nasib apa ini? Cuma nyetir aja bisa ketemu kecelakaan? Tahan sebentar lagi, nanti hidupmu akan sukses. Permisi, tolong tanda tangan di sini. Orang di dalam. Nggak mati, kan? Ini pertama kalinya aku berbuat baik. Malah orangnya tewas. Dokter, orang di dalam sini nggak mati kan? Aku cuma kebetulan lewat dan nemuin kecelakaan, lalu aku coba menolong. Kalau dia mati, itu bukan salahku, ya. Dia selamat. Terima kasih banyak. Dia bisa selamat berkat bantuanmu. Dia siapa? Aku benar-benar beruntung. Orang yang menyelamatkan nyawa kepala keluarga kami, yaitu dari grup Longxi kami, penyelamat nyawa. Untungnya kepala keluarga kami berhasil merebut nyawanya kembali dari tanganmu. Jika kepala keluarga meninggal, grup Longxi kami akan kehilangan pemimpin. Membantu orang yang dalam kesulitan. Meskipun Tuan berhasil selamat, tapi gumpalan darah di otaknya belum juga hilang. Jika dibiarkan terus seperti ini, khawatir akan menjadi vegetatif. Kalian harus menyelamatkannya? Untuk apa rumah sakit membayar kalian? Tuan muda, saran dari tim ahli adalah operasi otak untuk mengeluarkan darah. Tapi gumpalan darahnya terlalu besar. Darah beku terlalu dalam. Sulit untuk tidak merusak saraf otak. Kalian harus mencari cara untuk menyelamatkannya. Jika terjadi sesuatu, aku akan menghancurkan rumah sakit kalian. Long Shao, bagaimana kalau aku coba? Meskipun kamu menyelamatkan kepala keluarga, anak muda, tapi dalam hal medis ini, buruk, detak jantung pasien berhenti mendadak. Bukannya tadi baik-baik saja? Sekarang bagaimana keadaannya? Kami sedang mengatur penyelamatan. Jika ayahku mengalami sesuatu, aku akan menuntut nyawa kalian. Ayah, bagaimana, dok? Pasien dalam kondisi kritis. Butuh operasi darurat. Lakukan saja. Risiko operasinya terlalu besar. Perlu persetujuan keluarga. Seberapa besar risikonya? Hasil terburuknya adalah tidak bangun selama operasi. Minggir. Bajingan, kau mau apa? Dia sudah baik-baik saja. Berani sekali kau bicara. Ini rumah sakit, ini menyangkut nyawa, bukan tempatmu berbuat onar. Seseorang, tangkap dia. Akan kusuruh kau membayar untuk ayahku. Ayo, tangkap dia. Aku akan membuatmu mati untuk ayahku. Ini keajaiban, semuanya normal. Pasien punya harapan untuk sadar. Anda hanya menyuntik sekali. Gumpalan darah di otaknya hilang semua. Benar-benar dewa pengobatan turun ke bumi. Kamu tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Sembarangan menangkap orang. Cepat minta maaf pada adik ini. Adik, aku yang buta mata. Kamu berkali-kali menyelamatkan ayahku. Aku akan melayanimu untuk membalas budimu. Tidak perlu. Aku menghormatimu sebagai pahlawan sejati.
Menyelamatkanmu sudah seharusnya. Hanya saja, orang yang menabrak itu punya niat jahat. Rencananya sangat matang. Mungkin ada mata-mata di sekitarmu. Kalian semua keluar. Saudara, jangan bicara seperti itu. Orang-orang di sekitarku ini, mereka adalah teman seperjuangan yang sudah bersama-sama menghadapi maut. Mereka tidak akan mengkhianatiku. Mungkin saja. Saudara, bicara harus ada buktinya. Lagi pula, bukankah aku sekarang baik-baik saja di sini? Kalau mereka punya niat buruk, Masak tidak akan menyakitiku. Benar, mereka pasti akan melakukan langkah selanjutnya. Aku punya ide. Apa ini? Tuan baru saja sadar, pikirannya masih belum terlalu jernih. Suntikan ini bisa membantunya cepat pulih. Efek suntikan ini ternyata manjur. Sekarang kepalaku juga tidak pusing lagi. Badan ini... Ayah, dokter. Xiao Liuzi, bagaimana bisa kamu? Karena kalian sudah tahu, mau dibunuh atau disiksa, terserah kalian. Banyak yang tahu jadwalmu. Dia salah satunya, kan? Kamu sudah mengikutiku bertahun-tahun. Kenapa melakukan ini? Mau bicara atau tidak? Ini, kamu kenal. Ini adalah agen rahasia negara, M. Tanda khasnya. Tak kusangka, saudara yang sudah mengikutiku bertahun-tahun, ternyata adalah mata-mata negara lain. Bawa dia pergi. Ya, pergi. Adik kecil, kali ini, berkat kamu nyawaku terselamatkan. Mulai sekarang, kamu adalah penyelamatku. Tenang saja, kalau nanti kamu butuh bantuanku, aku pasti siap datang kapan saja. Halo. Direktur Xu, ada masalah besar. Xu Jiayu keluar dari grup Fengdu. Hotel di bawah grup Fengdu, kadar formaldehida, sangat melebihi batas. Ini benar-benar ingin merampok harta dan membunuh nyawa. Betul, merampok harta dan membunuh nyawa. Keluar, saya bekerja di rumah sakit, dengar-dengar, lini industri lain mereka, produk kesehatan yang dijual juga bermasalah, ada yang mati karena memakannya. Xu Jiayun, keluar dari Fengdu. Keluar. Tolong semua tenang. Kami pasti akan menyelidiki dengan jelas kebenaran dari masalah ini. Ada apa? Hari ini, Direktur Su akan mengadakan konferensi pers kerjasama dengan keluarga Meng. Saya juga tidak menyangka, konferensi pers baru saja dimulai, langsung datang, beberapa pengacau membawa bukti formaldehida, mengatakan hotel kami tidak memenuhi standar keamanan. Kamu pergi ambil laporannya. Di sini, saya yang akan mencari cara. Ayo, saya akan tunjukkan kepada semua orang, laporan tes formaldehida, Hotel Fengdu, lihatlah presiden berhati hitam ini, bagaimana dia mengabaikan nyawa orang, bukan, laporan saya mana? Apakah kamu berusaha menutupi kebenaran? Laporannya ada padaku. Oh, makanya kalian lihat. Fengdu benar-benar menyewa orang untuk mencuri dokumen. Makanya tadi aku, saat baru masuk, langsung merasa aduh. Diriku sepertinya, seperti pingsan karena obat bius. Aku sekarang sangat pusing. Aku justru ingin menunjukkan kepada semua, siapa sebenarnya yang membuat keributan. Sekretaris Zhang, Sudah dibawa. lembaga profesional, pada laporan deteksi formaldehida, semua ada tanda anti pemalsuan. Dengan menyinari lampu ultraviolet, bisa diketahui. Semua lihat baik-baik. Mana yang palsu? Lalu, banyak orang di rumah sakit kami, memakan suplemen kesehatan kalian, masuk rumah sakit. Lalu, bagaimana penjelasannya? Benar-benar. Kepalaku masih sakit sekarang. Hei, bukan kan? Benar-benar ada yang mati karena makan itu ya? Aku tadi tidak hanya menemukan laporan deteksi palsu, tapi juga ini. Berita tentang ketidakcocokan antara Fengdu dan Ding Sheng. Pasti, semua sudah mendengarnya baru-baru ini. Situasi hari ini, hanya ingin pada saat Meng Shi dan Fengdu bekerja sama, membuat keributan, agar menggagalkan kerjasama ini. Membuat Ding Sheng mendominasi sendiri. Tapi dia sekarang koma.
kami hanya bisa mendengar pembelaanmu, ya, dia koma. Kalau bukan karena datang ke konferensi pers kalian, bagaimana dia bisa terbaring di lantai? Benar, aku menasihati semua, periksa baik-baik tubuh kalian. Jangan sampai datang ke konferensi pers kalian. Arti, membahayakan nyawa sendiri, benar, benar. Apakah benar-benar koma? Coba saja, pasti tahu. Benarkah dia pingsan? Coba saja, nanti tahu. Ada perintah apa? Tunjukkan kemampuanmu. Lihat apakah orang ini hidup atau mati. Baik, Berikan yang lebih keras. saya ini. Apa yang terjadi padaku? Masih tidak mau bicara, ya? Kenapa? Jangan, saya bicara. Nong Xiao yang menyuruhku datang? Saya juga hanya bekerja untuk uang. Ternyata Nong Xiao dari Dingsheng, tidak mungkin. Keluarga Nong ternyata terhadap pesaing. Sangat kejam. Kamu belum tahu? Dengar-dengar, Nong Xiao itu, bawahannya juga tidak bersih? Ternyata dia. Direktur Shu, bagaimana dengan dia? Sudah dilaporkan? Setelah kejadian ini Nong Suezi mungkin masih akan menargetkan Feng Du. Kamu harus lebih hati-hati belakangan ini. Nong Suezi, aku seharusnya tidak membiarkanmu hidup. Mungkin tidak sesederhana itu. Kamu akhir-akhir ini masih kontak dengan Jia Jia enggak? Enggak. Dia meneleponku beberapa kali belakangan ini. Katanya dia selalu merasa ada yang menguntitnya. Dia juga bilang jangan bilang ke kamu. Jia Jia, kenapa kamu? Kak, Jadi benar ada yang mengikutimu. aku lihat sebelumnya. Pakai topi baseball hitam dan masker hitam, mengikutiku sampai ke gerbang sekolah. Jia Jia, biar aku yang urus, kamu tenang saja belajar, jangan keluar sekolah. Mengerti? Ya, aku pergi dulu. Halo, Zhang Yi. Ya, ayah angkat Anda, Zhang Guoliang, ditemukan di pinggir jalan, lalu dibawa ke rumah sakit kami. Saat ini sudah melewati masa kritis, sayangnya, bagian bawah tubuhnya. Sisik naga yang terbalik. Menyentuhnya berarti mati. Nong Suezi, setelah urusan ini selesai, itu akan jadi hari kematianmu. Halo, Hedwig. Bro, aku tahu sih, kamu pasti butuh aku nih. Untungnya aku belum ke luar negeri. Katakan, ada apa? Ada orang yang mulai balas dendam padaku. Adikku belakangan ini sering merasa diikuti. Aku curiga dia dalam bahaya. Adikmu adalah adikku juga. Selama aku masih hidup, adikmu pasti aman. Ada satu hal lagi. Bantu aku cari orang yang mengikuti Jia Jia. Ayah, Bajingan kecil, kau pulang. ayah, ini salahku. Aku gagal melindungimu dan Jia Jia. Omong apa? Jangan nangis, aku belum mati kok. Cuma kehilangan telur doang kan? Lagi pula, aku juga udah nggak butuh itu. Sudah bertahun-tahun nggak dipakai, dipotong malah lega. Dulu ayah mau menerima kami bertiga. Sekarang aku nggak punya apa-apa untuk membalas kebaikan ayah. Malah membuat ayah jadi begini. Tuhan telah memberiku istri yang begitu cantik, dan anak laki-laki serta perempuan, aku cukup bersyukur. Jangan bicara sembarangan. Ayah, Zhang Guoliang, ya? Nanti minum obatnya. Ya? Ini berbeda dengan yang sebelumnya, kok beda ya? Kenapa kalian menumpahkan semua obat? katakan, siapa yang menyuruhmu datang? Aku bilang. Suruh Zhang Guoliang minum obat ini setelah berhasil, aku kasih kamu 1 juta. Kalau tidak, Kamu dengar apa? Aku dengar dia bilang, Tuan Nong.
Aku dengar dia bilang Tuan Nong. Pergi sana. Kamu sudah buat marah siapa? Ayah. Yang jahat kali ini adalah orang dari keluarga Nong. Apa? Nong Heping si brengsek itu? Dia sudah bunuh ibumu? Masih kurang? Mau bunuh kamu juga? Tenang saja, ayah. Aku yang akan selesaikan ini. Yang terpenting sekarang adalah keselamatanmu. Kamu harus hati-hati. Bagaimana? Lingkungan rumah sakit Longshiku bagus kan? Aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Tapi aku minta tolong, lindungi dia beberapa hari lagi. Setelah semuanya selesai, aku akan kembali menjemputnya. Tenang saja. Orang-orangku sudah mengurung tempat ini sangat rapat. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Kabar baik, bagian pasien itu bisa disambung kembali. Bagus sekali Zhang Yi. Sekarang kamu bisa. Dia harus bayar dengan darahnya. Kumohon, jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Zhang Yi, Zhang Yi. Tujuan akhirku adalah menghancurkanmu. Orangnya sudah ketemu. Sewa di seberang sekolah film. Sepertinya sudah lama mengincar. Jangan ikut campur urusan ini. Di sekitar mereka dan adikmu, terlalu banyak jejak yang terkait, supaya kamu tidak ikut terseret. Terus aku ngapain? Duduk di mobil, jaga saja. Mengatasi beberapa orang ini, masih mudah saja. Oh iya, tenang saja. Aku akan menghapus semua jejak mereka. Xiaoxue, buka pintunya. Aku tahu aku salah. Jangan tinggalkan aku, Xiaoxue. Xiaoxue, buka pintu. Kamu cari siapa? Kamu siapa? Kenapa kamu ada di kamar pacarku? Xiaoxue. Apa kamu selingkuhin aku? Kamu salah tempat. Orang yang kamu cari sudah lama pindah. Dan bukan cuma satu. Apa aku nggak bisa memuaskan kamu? Aku akan laporkan kalian ke polisi, Xiaoxue. Aman-aman saja, kan? Keren banget. Bro, hebat banget. Berani membakar di pusat keramaian, nomor 1 di dunia pembunuh. Bagaimana kamu tahu api itu aku yang nyalakan? Ini, cuma nebak. Korek apinya khusus dibuat. Tenang saja. Bahkan jika orang dibakar sampai jadi abu, yang lain tidak akan terbakar. Kalau begitu, oke. Tapi aku masih harus merepotkanmu lagi, lindungi Jia-Jia selama beberapa hari. Aku harus pergi menyelesaikan bos di belakang layar. Apa katamu? Dia sudah menyingkirkan ketiga orang itu. Zhang Yi, kau kejam sekali. Pergi, ajak King He. Aku akan menyingkirkan dia. Baik. Kucing kecil. Nyonya Shu pernah kembali? Tidak. Bukankah dia seharusnya ada di Fengdu? Aku pergi ke kantor. Dia tidak ada. Dia ternyata tidak ada. Zhang Yi. Kalau begitu, mari kita lakukan sesuatu yang menarik. Katakan, kenapa kau menyamar jadi kucing kecil? Kamu sembunyikan Nyonya Su di mana? Aku memang kucing kecil. Bagaimana membuktikannya? Punggungmu ada luka. Aku lihat dari kamera yang kusembunyikan di kamar mandi. Apa perlu sampai segitunya? Aku cuma ingin menguji ketulusanmu untuk Yuner.
Nyonya Shu sudah hilang 8 jam. Kalau tidak ingin dia disingkirkan, datang sendirian. Bajingan. Kalau tidak mau dia mati, datang sendirian. Jangan coba-coba bergerak lagi. Sok suci di depan gue, ya, ujung-ujungnya, tetap jatuh ke tangan gue, kan? Lonte? Kurang ajar. Gue pengen banget lihat. Si satpam kecilmu itu, waktu lihat lo di bawah gue diperkosa sampai mati, ekspresi seperti apa yang dia bikin? Lihat. Nyawanya sekarang ada di tangan gue. Kalau tidak mau dia mati, sujud dan beri gue 3 kali ketukan kepala. Dasar bajingan. Gue kasih kesempatan terakhir. Beri 3 ketukan kepala. Sujud. Lalu, kebiri dirimu sendiri. Baru gue pertimbangkan untuk mengampuni kalian berdua. Yuner, Kau cari mati? Tidak mungkin. Tuan Muda Nong, Ini adalah keluarga Nong saya. Jagoan terhebat. Di hadapannya, kau bahkan bukan apa-apa. kultivator. benar? Kekuatanmu setinggi apapun, mau apa lagi? Di hadapan kultivator, kau bahkan tidak bisa menahan satu serangan. Aku akan menghancurkanmu hari ini. Kamu punya mutiara darah? Aku ingin kalian semua membayar untuk Yuna ikut mati. Di dunia ini hanya ada 2 orang yang punya mutiara darah. Bagaimana mungkin kamu? Jangan terlalu sombong. Kamu akan dapat balasan yang buruk. Tidak mungkin. Apapun balasannya, aku terima. Tapi hari ini aku tidak akan melepaskanmu. Aku tahu kamu sangat hebat. Bahkan King He sudah kamu taklukkan. Tapi kalau kamu ingin membunuhku, mimpi, bahkan jadi hantu pun aku takkan melepaskanmu. Murah sekali kamu. Yuna, tahan. Bagaimana? Lumayan, dibawa tepat waktu. Dia akan segera keluar dari bahaya. Bagus sekali. Apa? Orangnya hilang. Ada satu hal lagi. Meskipun tidak ditemukan jenazah Nong Swezi, tapi keluarga Nong sudah tidak sabar mengadakan pemakaman. Menarik. Ayo kita lihat. Bajingan, kamu sendiri hidupnya sengsara. Kenapa kau sakiti Swezi kami? Nyonya Nong bicara apa? Nyatanya Nong Swezi berkali-kali mencari masalah denganku. Cih, ibumu itu pelacur. Melahirkanmu pun jadi anak pelacur. Tak punya ayah ibu, tak ada yang mau. Pantas saja. Sama sekali tak punya tata krama. Kau benar-benar bajingan. Aku kasih kau kesempatan sekali lagi. Ulangi lagi. Ulangi ya ulangi. Kau datang ke pemakaman Swezi hari ini. Apakah ingin harta tuan? Ku beritahu kau. Tidak mungkin. Keluarga Nong tidak mungkin mengakui kau, anak pelacur ini. Kau di keluarga Nong, bahkan menyikat toilet pun tak pantas. Tinjuku tak pernah memukul wanita. Khusus untuk pelacur yang mulutnya kotor. Berhenti. Berhenti. Tuan,
Anak orang itu membunuh Suezi kita. Masih berani datang mengejek? Tuan harus membela aku dan Suezi. Sudah, bukankah kau selalu memanjakannya? Aku sudah memperingatkannya. Jangan cari Zhang Yi lagi, tapi kau malah menyuruh King He membantunya. Hari ini terjadi karena ulahnya sendiri. Xiao Yi, Suezi sudah meninggal. Sekarang kau adalah satu-satunya anakku yang tersisa. Kalau kau mau kembali, semua usaha keluarga Nong akan jadi milikmu. Pergi. Kamu, Tuan, lihat dia. Astaga, Suezi kita mati tidak tenang, Tuan. Kejadian dulu. Baru ku ketahui belakangan. Aku tidak menyalahkanmu. Asalkan kau mau berubah, aku tidak akan mendendam. Baik. Kalau begitu, serahkan keluarga Nong padaku sekarang. Lalu bunuh diri untuk menebus dosa pada ibuku. Bagaimana? Jangan kurang ajar. Tanpa perlindunganku, kau cuma seorang. Gelandangan miskin dan tak berdaya. Aku peringatkan kau, jangan lancang di hadapanku. Kalau tidak, kakimu akan kupatahkan. Aku juga tak butuh anak durhaka sepertimu. Aku juga tak punya ayah sepertimu. Bajingan, bagaimana caramu bicara pada ayahmu? Pengawal, Ya. patahkan kedua kakinya. Siapa berani sentuh tamu kehormatan keluarga Tu? Wah, tamu langka, tak kusangka pemakaman anakku. Nona tuh sendiri yang datang, sekarang aku tak ada waktu untuk mengobrol ngalor ngidul denganmu. Cepat minggir dari sini. Siapa yang mau datang ke pemakaman anakmu? Aku cari Zhang Yi. Kamu kenal sampah ini? Bukan cuma kenal. Ayahku. Bahkan akan memberikan Zhang Yi 40% saham keluarga Tu. Aku datang untuk minta dia tanda tangan. Kapan kamu bisa menjilat keluarga tuh yang tinggi itu? Zhang Yi pernah menyelamatkan kami. Kami yang harus menjilatnya, bukan sebaliknya. Terus kenapa? Keluarga tuh yang kecil itu? Jangan kira karena aku kasih sedikit muka, lalu kalian benar-benar merasa penting. Oh iya, Xiao Yun-er juga bilang, kalau dia sampai terjadi apa-apa, hak pengelolaan grup Fengdu akan dialihkan ke kamu. Apa? Oh iya, aku juga dengar, Meng Qingxin dari keluarga Meng itu, dalam beberapa hari akan datang khusus untuk berterima kasih atas jasa penyelamatanmu. Kamu cuma keluarga Nong yang biasa saja, jangan benar-benar merasa diri penting. Tuan. Zhang Yi, semua orang yang berhubungan denganmu akan kubunuh untuk menemanimu. Bisa juga ya, Nona. Bikin Nong Suezi pusing 7 keliling. Kamu lagi ngerekam apa? Aku nggak bohongin dia kok. Saham yang ayahku kasih ke kamu itu beneran. Hak mengelola Xiao Yun-er juga beneran. Siapa suruh kamu nyelamatin kita berkali-kali lagi? Cuma sekedar bantu doang, bukan? Ngapain aku minta saham sebanyak itu? Terus kamu mau apa? Aku mau. Bajingan. Nggak serius kok. Serius nih. Kamu kenal nggak sama orang-orang yang punya kemampuan aneh-aneh? Atau metode latihan ajaib gitu? Ayahku paling suka ngobrolin hal-hal aneh kayak gitu sama orang lain. Aku ingat orangnya namanya Li Xiuming. Dapatnya gampang banget ya. Terima kasih banyak, Pak, atas pertolongan nyawa ini. Kali ini cuma buat balas. Budimu leluhur keluarga Nong. Mulai sekarang, aku nggak ada hubungan lagi sama keluargamu Nong. Setelah lukamu sembuh, pergilah sendiri. Baik. Dek, kamu bilang mau urusan keluar rumah sakit. Nggak ngasih tahu aku. Aku khawatir orang yang kamu sayangi ini kenapa-kenapa. Sampai jaga semalaman penuh. Aku sampai begadang. Makasih, Bang. Gimana dia? Nggak apa-apa kok. Istirahat lagi beberapa hari. Bisa turun dari tempat tidur dan jalan-jalan. Kenapa? Lihat kamu gini. Masih ada urusan cari aku. Kamu tahu Suezu? Suezu yang kamu bilang ini di seluruh dunia, cuma ada 2, bisa lawan 100 sendirian. Suezu yang bisa sapu bersih seluruh medan perang. Dari omonganmu, Suezu yang satu ini ya. Seharusnya bawaan sejak lahir. Setelah sekian tahun, sudah menyatu denganmu. Suezu ini beneran sehebat itu? Tentu, dengar-dengar sih. Punya Suezu ini, bisa jadi raja dunia bawah tanah.
Kalau bisa punya satu lagi, aku mungkin bisa capai level baru. Nah, dua Suezu ini yang mana lebih hebat? Susah bilang, orang yang pakai tingkat penyatuannya pasti pengaruh. Suezu ini bisa bikin orang hidup lagi? Bapak, Tuan Nong Suezi sudah kembali. Siapa? Tuan Nong Suezi? Suezi? Benar-benar kamu? Kamu tidak mati? Aku tidak mati, kamu kecewa, ya? Kenapa kamu pukul aku? Kamu tanya kenapa aku pukul kamu? Lihat, kamu bicara omong kosong seperti ini. Bapak begitu buru-buru mengadakan pemakaman untukku. Bahkan bilang mau menyerahkan pada Zhang Yi mewarisi posisi kepala keluarga Nong. Begitu aku kembali, rencana licikmu itu bukankah sudah gagal semua? Suezi, kamu salah paham pada ayah. Dulu, aku kira kamu benar-benar sudah tiada, jadi berpikir untuk memanggil Zhang Yi kembali. Keluarga kita, keluarga Nong, tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Ayah, sekarang aku sudah kembali. Bapak serahkan posisi kepala keluarga Nong kepadaku. Aku sekarang sangat butuh uang. Aku juga butuh kekuatan bawah tanah keluarga. Hal yang akan dilakukan anakmu sekarang adalah hal yang tidak pernah berani Bapak lakukan. Apa yang kamu omongin? Aku belum tua. Meskipun kamu ingin mewarisi posisi kepala keluarga, harus tunggu 10 tahun lagi. Aku sudah tidak sabar lagi. Sekarang aku beri kamu dua pilihan. Besok kamu adakan rapat keluarga, dan umumkan di rapat itu, bahwa aku yang mewarisi posisi kepala keluarga Nong. Kedua, sekarang juga aku bunuh kamu. Besok, posisi kepala keluarga akan kududuki sendiri. Pilihlah. Apa? Kamu berani membunuhku? Apa yang tidak berani kulakukan? Dulu, demi menduduki posisi ini, kamu tega meninggalkan istri dan anak. Bukankah aku hanya meniru kamu? Ada masalah? Suezi. Zhang Yi, sekarang seluruh keluarga Nong adalah milikku. Lihat apa yang bisa kamu andalkan untuk melawanku. Direktur Shu, setelah keluar dari rumah sakit, apa rencanamu? Perusahaan kali ini tertinggal banyak urusan bisnis. Proyek dengan keluarga Meng juga sudah mendekati akhir. Jika proyek kali ini berhasil, Fengdu akan menjadi grup besar seperti Dingsheng. Ada apa? Ada masalah, Ibu Shu. Saham Fengdu terus turun. Kantor pusat menduga ada seseorang yang sedang menyerang Fengdu. Dana yang bisa kita gunakan semua terikat dalam proyek. Saat ini tidak ada aset yang bisa menghadapi serangan mereka. Ini, dan ini. Beberapa proyek ini semua ditangguhkan. Keluarkan dana dulu untuk menghadapi mereka. Serangan mereka terlalu ganas. Ini cuma setetes air di lautan. Kamu keluar dulu. Aku akan cari cara lagi. Ibu Shu, ada masalah. Industri di bawah kita terbongkar banyak skandal. Sudah trending di media sosial. Para investor sedang buru-buru menjual saham kita. Siapa sebenarnya ingin menghancurkan Fengdu? Zhang Yi. Nong Suezi, kamu belum mati? Aku sangat mengagumi reaksimu. Bagaimana denganmu? Puas dengan hadiah yang kuberikan? Ini baru permulaan. Sisanya, kita main pelan-pelan. Apa? Kamu bilang Nong Suezi tidak mati? Benar, dan aku curiga Nong Heping dibunuhnya. Kalau begitu, dia pasti punya lebih banyak cara untuk melawanmu. Sudah tidak ada pilihan lagi. Direktur Shu, tunda dulu kerjasama dengan grup Meng. Lawan sepenuhnya. Aku ada ide. Cari aku buat apa? Kalian ada masalah? Kucing kecil, kamu bilang sebelumnya,
Ayahmu akan memberiku 40% saham, masih berlaku? Tentu saja. Baik, aku tidak mau saham. Kamu ubah jadi uang. Butuh mendesak. Baik. Sudah. Ayahku setengah jam lagi akan transfer uang ke rekening Xiao Yuner. Aku tidak salah tebak, kan? Benar. Kucing kecil, kali ini berkat kamu. Tapi aku masih ada urusan. Kamu temani dia dulu ya. Perlu kamu bilang? Xiao Yuner itu sahabat dekatku. Apa? Kau bilang butir darah yang satu lagi juga sudah muncul. Benar. Masih ingat apa yang kau katakan waktu itu? Apakah butir darah ini bisa menghidupkan kembali orang mati? Mungkin bisa. Kekuatannya di luar pemahaman kita. Aku cuma nebak waktu itu. Gak nyangka. Sebelum ini butir darah ini belum pernah muncul di dunia. Di sekitar Nong Heping banyak orang hebat. Dia bisa membunuh Nong Heping, menggantikan posisi kepala keluarga, pasti sudah menyingkirkan banyak rintangan. Dengan kemampuannya yang dulu, mustahil. Nong Suezi sangat membenciku. Aku harus waspada. Dan meskipun aku punya butir darah, tapi dalam waktu singkat aku sama sekali tidak tahu cara menggunakan kekuatan ini. Aku bisa membantumu. Buku ini ku beli dari lapak. Awalnya, kukira ini buku sampah. Kupikir butir darah cuma legenda. Gak nyangka ternyata bisa sangat membantu. Kau latihan saja sesuai cara di atas. Selamat berlatih. Memang berguna. Ada satu hal lagi. Bagus sekali, Pak Shu. Dengan dukungan dana dari Nonatu, harga saham kita perlahan-lahan mulai stabil. Tidak akan terlalu mempengaruhi perusahaan. Hebat, Yuner. Kan sudah kubilang. Keluarga tuh kami tidak punya apa-apa selain uang yang melimpah. Iya, tapi ini jelas bukan solusi jangka panjang. Opini di internet satu sisi mendukung keluarga Nong. Kami, Pak Shu, Fengdu mengalami masalah sebesar ini, grup Meng kami juga sangat terpengaruh. Iya. Grup Meng dan Ding Sheng memang seperti air dan api. Awalnya ingin memanfaatkan kerjasama dengan Fengdu kali ini untuk mengalahkan keluarga Nong sekaligus. Tapi kalian malah sendiri dalam kesulitan. maaf, Pak Meng. Perusahaan kami belakangan ini memang mengalami masalah yang sangat besar. Begini saja, Grup Fengdu untuk sementara mengumumkan menghentikan semua kerjasama dengan Grup Meng, serta mengganti rugi semua kerugian Grup Meng. Yuner, kamu gila. Fengdu akan bangkrut. Aku tidak setuju. Pak Meng, kumohon, berbelas kasihlah. Lepaskan Fengdu. Siapa bilang aku mau membatalkan kerjasama? Siapa bilang saya mau membatalkan kerjasama? Saudara Zhang pernah menyelamatkan nyawa saya. Jangan bilang kerjasama ada masalah, bahkan menyerahkan seluruh perusahaan Meng pun saya rela. Saya juga rela. Lagi pula, keluarga Nong selalu menekan saya sudah lama ingin melepaskan tangan, dan bertarung habis-habisan dengannya. Tidak tahu, bagaimana pendapat Bapak Su? Saya sangat rela. Sinyue, segera hubungi kantor berita, cari cara untuk mengendalikan opini online. Baik. Bagaimana dengan perusahaan Bapak Su? Dengan bantuan Bapak Meng dan Xiao Mao, untuk sementara tidak ada masalah. Baik, saya masih ada urusan di luar selama 2 hari ini. Kamu sendiri harus lebih berhati-hati. Kamu benar-benar sudah memutuskan? Keluarga Nong bisa mencapai posisi hari ini, selain kematian ibu saya, pasti masih ada lebih banyak rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Dengan status Anda, jika Anda yang tampil ke depan untuk mengumumkan kepada publik, pukulan terhadap keluarga Nong akan mematikan. Tapi di mana mereka akan menyembunyikan bukti? Di mana mereka menyembunyikannya? Urusan dunia putih, ada yang mengerjakan dari dunia putih. Urusan dunia hitam, tentu juga tidak kekurangan orang yang mengerjakan. Hei, kirain siapa?
Ternyata tamu terhormat. Ayo minum. Kau itu apa sih? Pantas minum dengan gua? Jangan diberi muka malah minta muka. Gue sekarang membantu kepala Nong. Dia satu jari, bisa menghancurkanmu. Kepala Nong. Tidak menyangka, kan, kepala Nong, mati lalu hidup kembali. Kau sampah, tunggu saja kau akan dihancurkan. Memang. Jangan banyak omong. Gua hari ini datang untuk mencari bukti keluarga Nong. Di mana? Tidak ada. Hari-hari baikmu sudah berakhir. Kau tidak akan menemukannya, jangan bermimpi. Hei, anak ini gampang ditakuti. Ketemu. Tak disangka. Di balik pintu ada ruang sebesar ini. Jangan sampai mereka curiga. Mending kita cari cara dulu. Ambil buktinya diam-diam. Ada angin. Masa sih? Pasti mataku yang bermasalah. Nggak ketemu Dao Ge yang kamu bilang. Halo, Pak Nong. Halo, Pak Nong. Apa? Dia menemukan bukti pembunuhan kalian. Benar. Dan juga catatan kerjasama dengan Ding Sheng. Kalian ini ngapain aja? Orangnya? Orangnya sudah keluar belum? Pasukan inti sudah ditarik keluar. Sisanya tidak penting. Baik, akan kuberi dia rasa, akibat melawanku. Bagus sekali. Dengan bantuan Anda, Pak Meng, arah opini publik tidak hanya berubah. Harga saham juga sudah pulih. Perusahaan kita, Fengdu, bisa dibilang selamat dari bencana. Bu Shu, wartawan sudah dihubungi, konferensi pers bisa dimulai kapan saja. Kali ini, keluarga Nong sudah pasti kalah. Kalau begitu, sekarang juga, tidak. Kenapa tidak? Saya dan Pak Meng sama-sama merasa, kali ini adalah kesempatan emas untuk peluncuran produk baru. Bisa sekaligus merebut sumber daya, keluarga Nong di pasar. Belum cukup. Jadwalkan konferensi pers 2 hari lagi. Aku akan membuat keluarga Nong tidak akan pernah bangkit lagi. Zhang Yi, kamu mau pergi ke konferensi pers hari ini? Kalian pergi dulu saja, aku masih ada urusan lain. Ternyata kamu tahu aku di sini? Maksudnya apa? Tidak bisa menebak? Aku sudah menyiapkannya dengan saksama untukmu. Sebuah pesta? Mari lihat. Kalau tidak salah tebakanku, Shu Jiayun akan segera muncul di sini. Aku sudah menyiapkan hadiah besar untuknya. Direktur Shu. Pak Shu. Tuan C. Kau akan menyesal. Tenang saja. Shu Jiayun tidak akan mati. Aku belum puas main-main dengannya. Buang ludah. Kau ini orang kebiri. Bisa main-main dengan wanita bagaimana? Bukankah ini harus berterima kasih padamu? Kalau bukan karena kau, aku juga tidak akan mengalami petualangan ajaib ini. Aku juga tidak bisa dengan mudah membunuh kalian semua. Orang-orang di sekitarku. Kau tidak bisa sentuh satu pun. Sudah diambang kematian masih keras kepala. Pak Nong, ada masalah. Shu Jiayun menghilang. Kurasa yang diambang kematian adalah kau. Ini tidak mungkin. Sudah kukatakan kau akan menyesal. Kau begitu yakin? Tidak ada penyergapan di konferensi pers? Kamu yakin banget ya? Acara peluncurannya nggak ada jebakan? Oh ya? Aku kasih tahu. Semua orang di acara peluncuran itu, orang keluarga Nong. Kalian jangan harap bisa hidup, bawa rahasia keluar dari acara peluncuran. Dao Ge, Anda nggak merasa ada yang aneh nggak sih? Nggak mungkin. Sekelilingnya udah dikepung sama orang kita. Di sisi Zhang Yi ada Pak Nong yang nahan. Asal kita mulai bergerak di sini,
Dia punya sayap sekalipun, nggak bakal bisa terbang ke sini. Dauge, Dauge. Banyak bacot. Kamu ini. Dauge, Dauge. Nong Swezi mengirim orang ke acara peluncuran, Su Jiayun dalam bahaya. Apa? Acara peluncuran itu serahkan padaku. Tenang aja, aku jamin bakal dijaga ketat banget. Dao Ge menelepon. Kamu tunggu saja mendengar suaranya. Suara memohon ampun di bawahku. Halo, semua orang sudah dibunuh. Kamu bilang yang namanya Dao Ge itu, Dor, langsung tewas dengan satu tembakan. Apa? Salah sambung. Maaf ya, tolong berikan teleponnya kepada Zhang Yi. Saya ingin bicara dengannya. Bagaimana kamu melakukannya? Nong Swezi. Dao Ge sudah mati. Kamu masih mau melawan? Kamu begitu sombong dan angkuh? Mungkin kamu tidak pernah berpikir, setelah ayahku mati, apakah kartu terakhir keluarga Nong adalah aku? Kamu memang sombong sekali ya? Apa kamu tidak pernah berpikir? Setelah ayahku meninggal, kartu terakhir keluarga Nong adalah aku? Kamu juga punya Blood Pearl? Terus kenapa? Ada yang mengajariku cara menggunakannya. Kamu cuma seorang sampah yang cuma bisa meniru? Kekuatan Blood Pearl sudah kukuasai puluhan tahun. Seperti belalang menghentikan roda kereta. Zhang Yi, kumohon, ampuni aku rela tunduk padamu, sudah terlambat. Aku ini cuma sampah. Aku akan membuat keluarga Nong lenyap untuk selamanya. Koran Ibu Kota. Belakangan ini, Li Xiuming dari keluarga Long membawa semua bukti kejahatan keluarga Nong ke ibu kota. Seluruh materi diserahkan ke lembaga peradilan untuk diadili. Semua pihak yang terlibat telah ditangkap. Selain itu, grup Meng bekerja sama erat dengan Feng Du, berencana bersama-sama mengakuisisi Dingsheng. Jika berhasil, dunia bisnis ibu kota akan dipimpin oleh keluarga Meng dan Su. Kami semua siap mengikuti perintah.